Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kini kita sampai pada materi studi Al-Quran yang ketiga, yaitu metode penafsiran muqarrin dan maudhu'i. Bahwa kemarin kita sudah bahas tentang metode ijmali dan tahlili. Nah, sekarang bagaimana mufasir menggunakan metode muqarrin dan maudhu'i. Kalau kita tinjau dari segi pengertian muqarrin, maka berarti perbandingan, membandingkan. Ya. Nah, sekarang yang dibandingkan apa? Terkadang membandingkan teks Al-Quran dengan teks Al-Quran lain yang tampaknya berlawanan. Kadang-kadang redaksinya hampir sama tapi kasusnya berbeda, atau redaksinya berbeda tapi kasusnya sama. Ini yang dibahas muqarrin. Yang kedua, membandingkan teks Al-Quran dengan hadis yang sekilas tampak berlawanan. Yang jelas kita tahu bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah, qat'i, ya, qat'i pasti. Nah, hadis ini juga qat'i pasti dari Rasulullah yang sahih. Kita tidak membahas masalah hadis dhaif atau bahkan maudhu', tapi ini memang sahih. Sekilas memang tampak berlawanan, tapi nanti setelah mufasir bandingkan akan menjadi senada, seirama bahwa Al-Quran dan hadis ini tidak berlawanan. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan pendapat para ahli tafsir dalam menafsirkan satu ayat Al-Quran. Nah, Al-Quran itu ditafsirkan oleh berbagai mufasir. Nah, ini dibandingkan dari berbagai pendapat tersebut. Nah, sekarang kalau maudhu'i itu adalah sekilas pengertian adalah tematik. Maksudnya adalah mufasir itu berangkat dalam menafsirkan Al-Quran itu dari satu tema. Misalnya masalah wanita, mar'ah. Kemudian langkah yang kedua menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tentang wanita, tentang mar'ah. Baik itu di surat An-Nisa, Al-Imran, ataupun surat-surat yang lainnya yang tentunya membahas tentang wanita. Kemudian setelah terkumpul ayat-ayat Al-Quran itu dikaji secara mendalam tentang pengertian kosakatanya, asbabun nuzulnya, terus kemudian munasabahnya, dan juga disertai dengan dalil-dalil atau fakta-fakta yang mendukung daripada penafsiran ayat-ayat tersebut. Nah, sekarang kelebihan dari muqarrin apa? Yang pertama, menggali hikmah di balik redaksi ayat yang tampak berlawanan. Jadi sekilas memang ayat Al-Quran itu ada perlawanan, pertentangan. Tapi nanti ternyata setelah dibahas oleh para mufasir tidak ada perlawanan sama sekali, bahkan saling mendukung. Dan tidak ada memang antara ayat Al-Quran itu berlawanan. Ketika zahirnya perlawanan berarti penafsiran mufasir aja yang kurang pas. Kemudian mengaitkan antara Al-Quran hadis yang dibandingkan. Nah, kan tadi perbandingan yang kedua kan antara teks Al-Quran dengan hadis sahih. Setelah disatukan, maka ternyata tidak ada perlawanan sama sekali. Mengetahui orisinalitas penafsiran seorang penafsir. Ketika seorang penafsir itu menafsirkan satu ayat Al-Quran, maka dia punya kecenderungan. Dia itu menganut mazhab fikih siapa, apakah Imam Syafi'i atau Imam Hanafi atau Imam Maliki. Dia menganut aliran akidahnya Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah atau Mu'tazilah, bahkan Khawarij. Itu akan kelihatan, jadi originalitasnya kelihatan dia ketika dia itu menafsirkan Al-Quran. Kemudian maudhu'i kelebihannya paling efektif dalam mengkaji Al-Quran. Ya, karena tadi saya contohkan tentang mar'ah, tentang wanita, kemudian diambil ayat-ayat yang berhubungan dengan wanita, semuanya dalam 114 surat itu diambil. Dari 6.666 ayat itu diambil tentang mar'ah, itu diambil semua. Nah, ini kan dikaji sehingga menjadi komprehensif, lengkap.
tidak sepotong-potong. Nah, menjawab tantangan zaman dan sistematis dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat. Ketika seorang mufasir menerapkan metode maudhu'i, tematik, tentunya dia mengambil tema itu kan sesuai perkembangan zaman yang terjadi di masyarakatnya. Katakanlah ketika ada permasalahan masalah hukumnya kontrasepsi, ya, KB. Nah, nanti dia akan mencari ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan proses kejadian manusia. Katakanlah yang terjadi adalah tentang asuransi misalnya, bagaimana hukumnya. Nah, otomatis seorang mufasir akan mencari ayat-ayat Al-Quran yang temanya itu adalah tentang muamalah, yang khususnya tentang asuransi. Terus kemudian di samping ada kelebihannya, ternyata juga ada kekurangannya. Muqarrin tidak bisa diberikan kepada pemula karena adalah sifatnya perbandingan, dan itu tentunya membutuhkan pembahasan yang pelik, yang rumit, yang tidak hanya sekedar pembahasan saja, maka tidak bisa diberikan pada orang awam. Orang awam terkadang bingung ini, bagaimana ini ada pendapat ini, pendapat ini. Nah, orang awam itu cukup penafsirannya gini gitu ya, seperti metode Ijek Mali. Ijek Mali itu seperti ini loh penafsirannya. Cukup itu aja, enggak perlu diberi terlalu muluk-muluk perbandingan dari berbagai pendapat mufasir, enggak perlu, malah jadi bingung. Nah, kurang dapat menjawab persoalan masyarakat dan lebih mengutamakan penafsiran ulama terdahulu. Karena yang diambil itu ayat itu adalah yang sekilas berlawanan, sehingga tidak semua ayat itu ditafsirkan. Jadi hanya ayat-ayat tertentu saja. Nah, otomatis dia tidak mengikuti perkembangan zaman. Apa yang dibutuhkan umat itu tentang apa, temanya dia tidak mengikuti itu. Maudhu'i, memenggal, kekurangannya memenggal pemahaman ayat dan membatasinya. Sebagaimana kita tahu bahwa maudhu'i itu metode tematik, ketika satu surat diambil satu ayat tentang mar'ah. Padahal dalam satu surat tersebut membahas berbagai tema tentang mar'ah, mungkin tentang kepemimpinan, terus kemudian tentang penciptaan manusia. Nah, ketika diambil yang hanya tentang mar'ah saja, berarti ini kan memenggal pemahaman. Tema-tema yang lain tidak terbahas. Karena yang diambil oleh mufasir itu tadi berangkat dari satu tema. Nah, sekarang contoh-contoh kitab tafsir yang menggunakan muqarrin, yaitu tafsir Al-Wajiz. Jadi di sana membahas tentang perbandingan ayat yang secara dohir sekilas itu tampak berlawanan. Tafsir maudhu'i contohnya Al-Mar'ah fi Al-Qur'anil Karim, wanita menurut Al-Qur'an Karim. Nah, inilah dua metode yang kita terangkan, yang dipakai oleh mufasir juga dalam sistematika menafsirkan Al-Quran. Kita akhiri pembahasan kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.